Halo Sobat Idol, selamat datang di channel 16 ID, satu tempat hiburan buat kalian semua. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah alur film yang dimana ini termasuk genre horor ya. Dan untuk judulnya itu adalah Evil Dead Rise. Kira-kira bagaimana ya keseruan dari alur film yang satu ini? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur filmnya. Teresa ketakutan melihat drone milik Elf yang hampir mengenai kepalanya. Saat itu, Teresa tengah menikmati pagi dengan membaca buku di tepian hutan. Ia menemani adik sepupunya Jessica yang sedang menjalani detox fisika narkoba. Sementara di sini Caleb adalah pacar Jessica yang menyebalkan. Pria itu selalu mengganggu Teresa yang kutu buku dan suka menyendiri. Kesal dengan tingkah jika baling-baling di atas drone bisa melukai kepalanya. Di sini Caleb justru tertawa dan berkata, jika benda itu tidak mungkin bisa memenggal kepala manusia, namun meninggalkan bekas goresan tipis di wajah Teresa. Di sini Teresa mulai berpikir untuk memeriksa kondisi Jessica. Kalau di sini Caleb berkata baru saja memberikan obat tidur untuk kekasihnya. Ya, di sini pada jam 12 siang Teresa berjalan ke kabin untuk membangunkan adiknya. Ia masuk ke dalam kamar dan menemukan Jessica berbaring di atas dengan ada ceria. Di sini Teresa memeriksa apakah adiknya sudah bangun atau belum. Mengetahui itu, Jessica masih tidur pulas. Teresa berbisik jika ia ingin pergi dari tempat itu dan kabur ke kota bersama Caleb. Jessica masih terdiam, saking lelapnya tidur. Teresa duduk menunggu Jessica bangun sembari membaca novel. Novel kuno yang ditulis pada 1874 itu sangat kontroversial karena berisi kekejaman mental termasuk KDRT dan pertentangan terhadap moralitas serta nilai keagamaan. Teresa tersenyum ringan melihat tubuh Jessica bergerak seperti hendak bangun tidur. Gadis itu asik membaca novel hingga tak menyadari jika Jessica sudah terbangun dan duduk membungkukinya. Dengan suara iblis, Jessica membisikkan kalimat kengerian dari novel itu yang baru saja dibaca oleh Teresa. Suara Jessica masih menggumpal melanjutkan kalimat dalam novel, tepat seperti apa yang tertulis di sana. Teresa langsung menutup buku, namun Jessica masih melanjutkan cerita dengan suara mengerikan untuk menghampiri adiknya. Tiba-tiba tubuhnya di sini melemah di lantai dengan wajah sangat pucat dan tak bertenaga. Setelah sempat terdiam beberapa saat, gadis itu mulai kejang-kejang dan mengeluarkan cairan putih dari mulutnya. Teresa yang panik mencoba menenangkan Jessica dan melindungi kepalanya. Gadis itu berhenti bergerak. Seketika Teresa memeriksa denyut nadi di dada Jessica. Tiba-tiba mata Jessica terbelalak dan tangan kiri Jessica mencekik leher Teresa dengan kuat sehingga tangan kanannya menarik rambut Teresa sampai kulit tenggorokannya lepas. Teresa di sini berlari menghampiri dengan kepala penuh darah. Jessica berjalan mengambil drone itu dan ya sengaja dia ingin menebas leher dengan menggunakan baling-baling drone itu. Tubuh Jessica terpental masuk ke danau dan langsung diselamatkan oleh Caleb. Teresa yang kesakitan di sini tidak melindungi Jessica. Tubuh Caleb tenggelam di mana darah bercucuran mencemari air danau. Seketika itu kepala Caleb terhempas ke daratan di mana tubuhnya habis dimakan. Tak selang lama tubuh gadis kesakitan itu melayang ke udara dan film pun dimulai. Satu hari sebelumnya, Beth duduk di toilet umum untuk memeriksa kehamilan. Terus tanpa khawatir dengan kondisi badan, dia mengetuk pintu toilet itu. Beth meminta di sini untuk tidak mengganggunya. Setelah mengetahui hasil tes pack itu, Beth langsung pergi ke rumah sakit. Dia ini ada Ellie. Saat itu Ellie yang berperan sebagai single mom sedang asik bekerja meminta benang sembari mendengarkan musik sangat kencang. Ya, ia memiliki 3 orang anak yaitu Bridget, Danny dan si kecil Cassie. Danny sangat suka dengan musik dan sering latihan menjadi DJ. Sementara Bridget adalah gadis aktif yang suka ikut berdemo. Berbeda dengan kedua kakaknya, Cassie lebih senang berdiam diri di dalam kamar sembari melakukan hobinya, memenggal kepala boneka. Ya, sering mencuri gunting milik ibunya yang tajam. Ketiga anak itu sangat senang bermain bersama di lingkungan apartemen rumahnya.
Bahkan anak dari apartemen lain sering mengunjungi mereka. Suara bel rumah kembali terdengar saat anak-anak ribut bermain. Elle yang sedang menyuci rambut buru-buru membukakan pintu, namun tak ada siapapun di depan apartemen. Tiba-tiba dari belakang, di sini ada yang mengejutkan kakaknya. Itu mereka saling berpelukan karena sudah sangat lama tidak bertemu. Beth mengaku pergi dari suatu tempat untuk menuju ke kota. Ia tempat tinggal ayahnya. Di sini ia segera masuk ke dalam rumah dan berbincang dengan ketiga anak Ellie. Kedatangannya itu adalah untuk memberi kado pada suami Ellie yang bernama Jack. Mendengar kata ayah, tiga anak Ellie langsung terdiam. Ellie terpaksa meminta anak-anaknya untuk membeli pizza agar dirinya bisa berbincang berdua dengan Beth. Ternyata mereka sudah bercerai sejak setengah bulan yang lalu. Jack angkat kaki dari rumah Ellie karena merasa berat menanggung biaya hidup anak-anak mereka sendiri. Ellie menangis karena ia sudah menelpon Beth saat bertengkar dengan suaminya, namun adiknya itu tidak menjawab telepon darinya. Beth pun meminta maaf karena terlalu fokus mengikuti tur bersama rekan kantornya. Ia berharap bisa naik jabatan dan menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan incarannya itu. Ellie tak bisa menerima alasan apapun dari Beth. Ia harus segera pindah dari apartemen karena sudah telat membayar sewa selama sebulan lebih. Ia meminta Beth untuk tidur di sofa. Malam itu, selang beberapa jam kemudian, anak-anak sudah kembali masuk ke dalam basement apartemen. Setelah berbelanja, di sini Beth berdiam diri di kamar mandi sembari memeriksa pesan suara yang masuk ke telepon. Ternyata Ellie benar-benar pernah menelponnya. Ellie menghampiri Beth dan duduk berdua di atas bak mandi sembari membicarakan masalah mereka masing-masing. Di basement, anak-anak keluar dari mobil dengan membawa pizza dan minuman, dan si kecil Casey tampak minum soda hingga tiba-tiba terjadi gempa hebat yang memporak-porandakan rumah mereka. Selang beberapa menit, gempa itu berhenti dan menyisakan lubang di bawah tanah. Danny mencoba menyinari ruang bawah tanah itu dan menemukan sebuah lemari brankas kuno. Ia yakin di dalam brankas itu tersimpan harta yang sangat mahal harganya. Ia langsung turun ke bawah untuk memeriksa dan mengabaikan peringatan dari kakaknya. Danny mulai mencari kunci dan kode apapun yang ada di dalam ruangan itu. Selain brankas, tumpukan buku beserta lokal kelaci kecil tanpa memenuhi ruangan bawah tanah. Dari mengacau dan membuka sebuah kotak yang ada di dalamnya tersimpan foto lama 3 pendeta dengan kitab aneh. Danny mencuri bungkusan tersebut, dibawa foto yang berisi piringan hitam dan memasukkannya ke dalam tas. Seketika itu terdengar suara rintihan wanita yang sama-sama berasal dari dalam brankas itu. Tiba-tiba patung Yesus mengejutkan hingga terkulai di tanah. Saat hendak kembali ke atas, Danny justru menemukan gantungan salib yang sangat banyak di atas peti besar manusia. Ia juga menemukan medali sain yang terkenal akan kekuatannya untuk menolak kekuatan iblis. Lubang besar terlihat menganga di dasar peti kuno. Danny mengambil sisa kain yang tersimpan dalam peti dan berniat untuk membukanya. Ternyata ratusan kecoa berhamburan di dalamnya dan terbang menggerubungi tubuh Danny. Kitab itu langsung menyita perhatian Danny yang ingin memilikinya. Ia tak tahu jika kitab itu adalah sumber dari segala petaka di dunia. Di waktu yang sama, Ellie kebingungan mencari keberadaan anaknya yang belum pulang juga setelah gempa. Ia mencari bantuan tetangga untuk membantu menemukan anak-anaknya. Semua jaringan telepon terputus saat gempa yang membuat Ellie semakin kacau. Lift terlihat bergerak ke lantai 14. Anak-anak Ellie keluar dari lift dan disambut kemarahan ibunya. Ellie menasihati agar mereka tidak memakai lift ketika gempa. Ditakutkan ada hal buruk yang terjadi. Setelah memeluk ketiga anaknya, mereka kembali masuk ke dalam rumah, di mana berita langsung mengabarkan kejadian gempa berskala 5,5 liter itu. Ellie kembali melanjutkan aktivitas mengemasi barang-barangnya agar segera hengkang dari apartemennya. Sementara Danny menunjukkan temuannya pada Beckett, ia berdalih ibunya membutuhkan uang tambahan untuk pindah rumah dan dia akan menjual buku kuno itu agar bisa sedikit meringankan beban ibunya. Saat hendak Danny membuka bukunya, jari tangannya tertusuk duri dan darah menetes ke sampulnya. Setelah itu, buku menyerap darah dari gigi yang mengunci buku itu. Buku itu terbuka dengan sendirinya. Danny membuka halaman per halaman yang dipenuhi dengan gambar penyiksaan mengerikan.
Bricket meminta adiknya untuk menutup buku itu. Namun Dani tetap membuka lembar selanjutnya. Dan dia menutup buku itu dan memaksa Dani untuk mengembalikan buku itu ke tempatnya dan berjanji akan melakukan. Esok harinya pemuda itu kembali membuka halaman selanjutnya. Di waktu yang sama, Bricket bersama dengan Casey, wanita itu merasakan kram di perutnya dan langsung dipeluk oleh Casey. Dani memutar kamera piringan hitam yang ia temukan di ruang bawah tanah. Terdengar suara pendeta Markus yang menjaga perpustakaan di Katedral Santro Patrick hendak membuka artefak unik yang ditemukan oleh misioner luar negeri. Mereka membuka satu dari 3 kitab mematikan, yaitu Naturum Demento atau biasa disebut sebagai kitab kematian. Buku itu menggunakan sampul kulit manusia yang diawetkan, sementara lukisan di dalamnya menggunakan tinta darah. Ia hendak menerjemahkan misteri spiritual yang tersimpan di setiap halaman buku itu. Beberapa tamu yang hadir meneriaki pendeta itu dengan olokan sesaat dan memintanya untuk berhenti. Rekaman suara itu berganti oleh pria lain yang berkata jika Kenan Sanan bersama pendeta Hugo Cortez diam-diam menerjemahkan tulisan serta simbol yang banyak ditemukan di kitab itu. Halaman-halamannya berisi ritual dan mantra kuno yang memungkinkan untuk kontak dengan kekuatan supranatural di luar lapisan dunia manusia. Pada saat itu, tanggal 24 Januari 1923, pendeta Markus membaca isi kitab itu dengan suara keras. Halaman pertama berisi periskop kebangkitan rohani. Seketika itu terdengar suara bacaan mantra mengerikan, di mana Dani tidak bisa mematikan gramponnya. Buku kematian itu terbuka sendiri pada halaman yang dibaca dan iblis mulai bertebangan menuju rumah Dani. Di waktu yang sama, Ellie turun ke basement untuk menggunakan lift untuk memasukkan pakaian ke dalam mobil. Tiba-tiba serangan gaib itu membuat Ellie jatuh pingsan di dalam lift yang luluh lantah. Selang beberapa saat ia terbangun di mana lampu lift terus berkedip, menandakan ada kerusakan. Ellie berusaha membuka pintu lift itu, namun tidak berhasil. Sosok makhluk mulai menyerangnya dari belakang dengan suara auman mengerikan. Ellie berusaha menghindar ke sana kemari, namun suara itu terus mengikutinya. Makhluk itu menampar Ellie yang berteriak dan menggantung lehernya ke atas. Ellie berusaha bertahan, namun tangan dan kakinya dijerat kencang sampai berdarah. Listrik di apartemen mereka berkedip hingga membuat Casey ketakutan saat lampu padam dan menutup buku itu, sementara Bricket memeriksa keluar jendela. Ia berkata pada Beth jika hanya gedung mereka saja yang mati lampu. Beth dan juga Casey memeriksa ke dalam kamar Ellie, namun wanita itu tak ada di tempatnya. Ternyata Ellie sudah berubah menjadi iblis, sedang berjalan sepoyongan menuju ke apartemennya. Bricket menyalakan lilin untuk penerangan, dibantu Dani yang sibuk memperbaiki sekring listrik. Sesampainya di apartemen, Ellie berjalan sepoyongan dan miring langsung berbelok ke dapur untuk memasak telur. Cangkang telur itu ikut dimasaknya sampai habis. Sembari mengaduk telur, Ellie berkata jika ia baru saja mimpi indah. Dengan raut wajah mengerikan, Ellie menuturkan mereka tinggal di hutan yang tinggi dengan alunan suara kicauan burung dan melodi. Ia mulai berbicara ngelantur dan mengatakan hendak merasuk ke tubuh mereka semua agar bisa tinggal sebagai satu keluarga yang bahagia. Kesadaran Ellie mulai kembali dan berkata jika makhluk itu ada dalam tubuhnya. Mereka kesakitan dan memuntahkan cairan putih sangat banyak. Ketika anaknya ketakutan melihat tingkah ibu yang di luar nalar, di sini Dani berpesan pada Beth untuk melindungi anak-anaknya dari makhluk jahat itu dan pingsan seketika. Beth bersama Dani lari menuju lift untuk membawa tubuh Ellie ke rumah sakit. Lift apartemen itu masih rusak dan tak bisa berfungsi. Sementara tangga di sini lenyap setelah terjadi gempa. Beth memandang ke arah Ellie, ternyata sudah wafat. Ia membawa jasad Ellie kembali ke rumah dan membaringkannya di atas ranjang. Ia meminta tetangga sekitar untuk segera datang dan membantu merawat jasad Ellie. Saat Jack hendak menutup mata Ellie yang terbelalak, mata itu terbuka lagi. Scott berkata jika jaringan seluler masih kacau dan menghambat menelpon ambulans. Sudah merasakan ada yang hal janggal, ia mengajak Beth dan juga Scott untuk berdoa bersamanya dengan tangan bergandengan. Mereka berdoa tepat di depan jasad Ellie. Sempat terkejut melihat wajah ini yang lebam seperti baru saja kena pukulan. Dick berkata ada tetangga darurat di sisi utara gedung. Ia berencana membawa Ellie
untuk ke tangga, namun berkata jika Jack harus melewati kamar 82. Kamar itu adalah tempat terkutuk yang selalu dibiarkan kosong tanpa penghuni. Sesampainya di tangga darurat, mereka harus membongkar pintu keluar yang digembok rapat. Tangga itu sengaja ditutup karena sudah tidak lama lagi dipakai. Scott memberikan ide untuk meredakan pintu menggunakan senapan miliknya. Sembari menangis terseduh-seduh, ia meminta maaf karena tak bisa menyelamatkan nyawa Ellie. Beth mengorek kebaikan Ellie selama ini selalu ada untuk keluarga. Sembari menggenggam tangan Ellie, Beth terus meratapi kepergian kakaknya. Ketika itu terdengar suara Ellie yang sangat mirip seperti isi pesan suara di ponsel Beth. Ternyata ponsel itu menyala dengan sendirinya. Ellie merengek minta diselamatkan karena dirinya terbakar hidup-hidup. Serangga yang keluar dari rongga ventilasi hingga tepat di bola mata Ellie. Beth yang ketakutan pun sampai menjatuhkan ponselnya sendiri. Mata Ellie tiba-tiba berkedip dan melirik ke arah bangkit. Dia pun seketika duduk menatap tajam ke arah Beth. Karena tubuh Ellie sangat panas dan meminta bantuan Danny untuk memandikan wanita itu. Anehnya jasad Ellie menggeliat ketika dimasukkan ke dalam bak air mandi. Melayang di udara dan menempel di langit rumah, ia menatap tajam. Ellie berteriak histeris. Lalu kemudian dengan tangan dan tubuh basahnya berdarah, Ellie bangkit dengan senyuman dari bak mandi itu dan mengatakan jika Ellie tidur bersama belatung saat ini. Danny dan juga Beth lari keluar dari kamar mandi dan kaki berdarah yang sedikit membusuk itu mulai melangkah di antara kumpulan es yang mendinginkan air bak mandi wanita itu. Wanita itu berjalan miring dengan membawa potongan cermin tajam di tangannya. Ia mulai menyerang Beth dengan membabi buta. Bricket berteriak menghentikan ibunya hingga tiba-tiba tangan Beth tertembus tusukan potongan kaca itu hingga darah membasahi lantai. Bricket kembali berteriak pada ibunya untuk berhenti menjadi gila. Ellie menarik potongan kaca itu dari tangan Beth dan berkata pada anaknya jika semua itu bukan salah dirinya. Ellie berkata jika dirinya kini telah dibebaskan. Seketika itu Ellie menyerang anaknya sendiri dan menusuknya dengan sebuah alat jahit. Untungnya Danny segera menyingkirkan Ellie dari tubuh Bricket. Tak berselang lama Jack masuk ke dalam rumah Ellie dan disambut dengan serangan mematikan wanita gila itu. Wanita gila itu bertengger di atas tubuh dan memakan bola mata Jack. Dan itu Ellie juga memuntahkan bola mata yang menghambat kerongkongannya hingga tertelan tak dikenal. Beth langsung mengunci diri di dalam apartemen bersama anak-anak dan meninggalkan Ellie di luar sendirian. Ketukan pintu mulai terdengar mendobrak rumah mereka. Ellie membenturkan kepalanya sendiri ke pintu itu, sementara Beth dan juga anaknya menghalangi pintu dengan lemari dan rantai besi. Setelah suara ketukan berhenti, Beth di sini mendekati pintu untuk mengintip dari lubang. Terlihat seorang pria tak dikenal lari ketakutan dikejar oleh Ellie. Teriakan tersebut memilukan, di mana tubuh itu terpental tanpa kepala. Bukan pulang ke apartemen, Jack justru lari ke apartemen Beth dan meminta bantuan. Sontak Ellie langsung mencekik leher pria itu dan membunuhnya sampai mati. Letupan senjata muncul dari arah berlawanan. Tampaknya itu adalah Scott yang menembaki Ellie menggunakan senapan miliknya. Pria itu juga diserang sampai terjungkal ke tanah. Dengan mudahnya, Ellie menatap ke dalam kaca. Kaca pengintip berharap ia memandangi Beth, mencoba meminta bantuan melalui jendela. Namun cuaca hujan membuat jalan itu sepi dan suara pun tak terdengar. Bricket mulai menyalahkan Danny dan mereka berdua mulai bertengkar hebat, melarang mereka berdua dan meminta agar tidak saling menyalahkan satu sama lain. Danny menunjukkan buku yang ia curi dari ruangan bawah tanah pada Beth. Bricket berkata jika wajah ibunya mirip seperti satu makhluk yang ada di buku itu. Beth membuka lembar demi lembarnya di waktu yang sama. Casey berjalan ke pintu luar karena mendengar suara lantunan lagu anak-anak. Sementara si Bricket pergi ke dapur untuk mengobati luka di pipinya. Sesampainya di pintu, Casey memanggil ibunya dan menunjukkan piringan hitam pada Beth dan berkata jika ia mencurinya juga. Danny berkata jika di dalam piringan itu ada suara pendeta yang membaca semua bagian dari dalam buku. Itu berupa doa dan mantra aneh menyebar dan itu terdengar suara bisikan setan memanggil nama Bricket berulang kali. Kitab kematian itu kembali membuka ke halaman dengan gambar mengerikan. Hidung dan telinga Bricket mulai mengeluarkan cairan hitam yang sangat banyak. Casey mengintip ke lubang pintu dan melihat Ellie duduk membukunginya.
Wanita itu mulai berdiri dan berbalik ke arah Casey, menghampiri anak itu dengan berjalan sempoyongan. Ia mencoba mengelabui Casey agar mau membukakan pintu. Di waktu yang sama, Bricket berusaha membersihkan noda hitam di mulutnya. Namun ternyata ia justru memuntahkan ratusan serangga berukuran kecil yang masih hidup dan menggeliat. Ellie masih berusaha membujuk Casey untuk membukakan pintu. Casey mulai memutar tuas kunci dan dicekik oleh wanita kerasukan itu dan langsung diselamatkan oleh Beth beserta Danny. Casey menangis sejadi-jadinya sembari meminta maaf pada kakaknya. Beth kembali mengintip dari lubang pintu di mana Ellie memakainya dengan sebutan pelacur. Danny kembali ke kamar sambil menangis dan ditenangkan Casey. Di waktu yang sama, Beth mendengar suara berisik dari dapur dan bergegas menghampirinya. Terlihat beberapa barang berhamburan di lantai dan Bricket duduk terbalik ke atas meja Beth, menghampiri keponakannya itu yang ternyata sedang mengunyah beling. Bricket mengatakan jika dirinya harus membunuh hewan yang menyerap di dalam tubuh perutnya. Seketika itu beling yang dikunyah hampir keluar menembus kulit leher tanpa tulang dan Bricket mulai menyerang tantenya. Perkelahian kembali terjadi di mana Bricket menghampiri mereka. Bricket bangkit lagi dan menyerang Danny dan dia masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintunya. Namun Bricket dengan mudah mengepaskan tubuh adiknya itu. Melihat Casey menangis di pojokan, Bricket beralih menyerangnya hingga tiba-tiba boneka Stephanie Casey menusuk mulut Bricket sampai menembus ke belakang otaknya. Bricket mengeluarkan boneka tongkat itu dan mati terkulai. Beth menenangkan Casey yang tampak ketakutan. Casey berkata apa yang menimpa ibu dan kakaknya akan segera menimpa mereka juga. Jenazah Bricket di sini dibungkus dengan kain agar tidak hidup lagi dan membahayakan nyawa mereka. Beth meminta Danny untuk memutarkan piringan hitam itu lagi agar mereka mendapatkan mantra untuk melenyapkan kutukan mereka. Mereka kemudian memutar piringan hitam terakhir berharap isi piringan itu adalah mantra penangkal sihir. Kali ini mendengarkannya sendirian di dalam kamar, sementara Danny dan juga Casey menunggu di depan dengan membawa senjata untuk berjaga-jaga. Terdengar suara pendeta yang berkata jika ia sudah membaca dengan lantang isi buku itu selama 2 hari lamanya, keinginan untuk memahami dan berkomunikasi dengan dunia lain makin salah arah. Rekaman terakhir itu adalah peringatan pada siapapun yang bersentuhan dengan keganasan alam lain. Mantra Naturun Demonto tidak bisa dihancurkan. Ia meminta siapapun yang memegang kitab itu untuk menguburnya dalam-dalam di sebuah lemari besi rahasia. Karena semua mantra yang telah ia baca bisa melepaskan entitas iblis melampaui mimpi buruk manusia yang paling gelap. Pendeta itu berkata jika iblis itu telah memasuki Cortez dan membusukkan manusia itu dari dalam. Para pendeta berusaha mengusir entitas busuk itu dari dalam tubuh Cortez. Namun iblis itu justru memasuki Sanahan. Rekan pendeta datang untuk membantu mereka, namun orang yang kerasukan bertambah banyak dan menyebar ke tempat. Di sini, sementara itu, kita bisa lihat Ellie tersenyum melihat kucing itu, seolah mendapat jalan keluar untuk masuk ke rumahnya sendiri. Pendeta kembali berbicara jika kejahatan iblis tidak terikat oleh aturan di dunia manusia. Iblis itu akan menciptakan teror dengan kekacauan dan putus asa. Pendeta itu berkata jika ia pernah membunuh saudaranya yang kerasukan dan membakarnya di kobaran sekam. Namun mereka menari di dalam menyala dan menikmati apinya. Suara derap langkah kaki di saluran pipa udara terdengar masuk ke atap apartemen Danny. Casey berkata jika kucing milik Pak Soda sering menyelinap ke saluran air itu untuk mencari tikus. Pendeta itu masih berbicara dalam rekamannya, mengatakan jika semua mayat kerasukan yang dikubur di dalam tanah suci kembali bangkit dengan dipenuhi amarah. Danny dan juga Casey mencoba membuka pintu di kamar Beth, namun di belakang mereka sosok mengerikan muncul dengan melayang, hingga tak terdengar bunyi langkah kakinya. Seketika itu, Danny berhasil menusuk perut Bricket menggunakan pisau di tangannya. Pisau itu masih tertancap di perut Bricket. Tiba-tiba Bricket menusuk tangan Danny menggunakan pisau itu hingga menembus menatap meja. Di sini, Beth masih mendengarkan kisah si pendeta yang bersembunyi di ruang bawah tanah. Pendeta itu harus mencincang seluruh tubuh orang yang kerasukan hingga habis tak tersisa. Bricket memetakan daerah ke atas tubuh Danny dan menarik pisau dari lengan adiknya. Danny melihat ada gas pematik api portable di samping tangannya. Ia pun segera menyemprotkan api ke muka Bricket hingga terbakar hidup-hidup. Masih mendengarkan suara pendeta hingga tak menyadari apa yang merayap di tembok belakang, pendeta itu terus menegaskan jika kekuatan iblis tak bisa dihentakan.
Sosok bayangan Ellie terlihat dari kaca jendela dan mulai menyerang Beth, menancapkan pulpen ke leher Ellie dan membuat mulutnya tertutup. Seketika itu tubuh Beth dihempaskan keluar pintu dan langsung menghampiri Dani, yang sekarang Dani menangis dan meminta maaf pada adiknya. Sosok Ellie mencengkeram kepala Beth dan berkata akan menelan jiwanya. Mengetahui ada jabang bayi di perut bayi iblis itu, Ellie semakin kegirangan, apalagi bayi itu adalah anak di luar pernikahan suci. Tangan Ellie mulai mencengkeram perut Beth. Desi melempar gunting ke arah tantenya dan langsung ditancapkan ke wajah Ellie. Saat iblis itu pingsan, berencana membawa Casey keluar dari apartemen terkutuk itu. Di depan itu masih bergeletak mayat Jack, Scott, dan beberapa orang tak dikenal. Beth berlari ke tangga darurat bersama Casey dan mulai menghancurkan gembok pintu menuju tangga darurat. Entah apa yang dilakukan Jack dan Scott karena dari tadi belum bisa membuka pintu. Beth berusaha mengambil senapan di mayat Scott. Sementara ini mulai mengedipkan matanya lagi. Ia menarik gunting dan menusuk menembus tengkorak wajah yang sangat keras. Beth menempelkan senapan ke arah pintu dan berhasil menembak kaki Ellie yang mulai mempengaruhi Casey untuk mendekati ibunya. Iblis di tubuh Ellie mulai memanipulasi keadaan dan membuat Beth terlihat seperti orang jahat. Beth kembali menembakkan kepala Ellie hingga Scott terbangun dan meminta senapannya kembali. Bricket di sini keluar dari apartemen menghampiri Ellie yang menangis terseduh-seduh. Dua anak itu telah kerasukan setan dan marah besar kepada Beth. Ellie berkata semua orang yang ada di dalam gedung akan mati menjelang fajar. Beth lari membawa Casey masuk ke lift yang rusak. Tampaknya Beth udah merupakan usahanya untuk melewati tangga darurat dan malah masuk ke dalam lift. Kunci di sini kembali masuk ke dalam lift. Untungnya lift mau menyala. Di waktu yang sama, Danny dan juga Bricket melakukan ritual pada tubuh Ellie yang membuat lift terisi cairan darah kental. Danny dan juga Bricket merobek perut Ellie dan hendak memasukkan ke dalam sama seperti yang digambar yang dilukis dalam kitab kematian. Casey mengintip ke jendela di mana Ellie, Bricket dan juga Danny berhasil menyatu dengan sempurna, masuk melalui lubang di atap itu. Seketika itu, Beth tersadar bersama Casey di tengah lautan darah yang mengental. Ia membawa keponakannya itu masuk ke dalam mobil dan pergi dari tempat itu. Mobil mereka sempat tertahan oleh gundukan lantai rusak pasca gempa dari belakangan. Sosok Haley menangkap mendekati mobil dan membawa Casey. Dari bawah pintu terlihat tangan monster itu merangkak mencari keberadaan Beth dan juga Casey. Dua perempuan itu hanya mengelilingi mobil dan membuat generasi film semakin panjang dan tak kunjung usai. Setelah dirasa cukup, mereka berlari menjauhi mobil dan bersembunyi di balik tiang basement. Gerbang parkiran tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Beth langsung membawa lari Casey melewati gerbang yang hampir tertutup itu. Sayangnya Casey berhasil ketangkap dan dimasukkan ke dalam truk kontainer. Beth menerobos dengan cara merusak pintu besi, sementara monster mengerikan itu menyalakan gergaji listrik dan menunjukkannya ke udara. Mereka berencana memenggal kepala Casey yang tak juga dilakukan untuk menunggu Beth lari sampai ke dalam kontainer. Benar saja, di situ monster menebak di situ senapan dan Casey merangkak bersembunyi di bawah truk itu. Gergaji listrik itu dilempar sampai mengenai kepala Beth dan monster itu mulai menampakkan diri. Monster itu menarik akibat yang hendak memasukkannya ke dalam mesin. Casey mematikan tuas penghancur sampah dan membuat mesin itu berhenti bergerak. Di sini Beth lari mengambil gergaji listrik dan menusuk tubuh monster itu. Casey menyalakan mesin penghancur sampah itu, di mana tubuh monster masuk ke dalamnya dan hancur menjadi gumpalan serbuk basah berwarna merah. Beth menusuk kepala ini menggunakan gergaji listrik hingga terpisah dari tubuhnya. Iblis di dalam kepala ini masih terus memakai Beth hingga ibu hamil itu marah dan menendang kepala ini. Mereka berjalan meninggalkan apartemen, berharap tidak pernah bertemu dengan mimpi buruk itu lagi. Tak selang berapa lama, penghuni apartemen lain pulang ke kamar sembari melakukan video call. Wanita itu melihat banyak potongan tubuh manusia dan kececeran darah di mana-mana. Iblis yang masih bermalam dan merasuki tubuh gadis itu, dan film pun berakhir. Nah, jadi memang lumayan seru banget ya teman-teman, dan membuat kita itu jadi kayak makin tambah ketakutan ya. Dan teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya channel YouTube-nya aku. Dan kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.